semuanya, perkenalkan saya Roma Margareta Sregar. Saya dari jurusan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembagian wilayah laut. Berikut penjelasannya. Untuk materi selanjutnya kita harus tahu dulu apa pengertian dari pembagian wilayah laut. Nah, pembagian wilayah laut adalah konsep yang ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 untuk membagi wilayah laut menjadi beberapa zona berdasarkan jaraknya dari garis pantai. Oke, kita lanjut ke materi pertama, ada bentuk morfologi dasar laut. Bentuk morfologi dasar laut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada dangkalan kontinen shelf, ialah dasar lautan dangkal di setiap pesisir laut dengan kemiringan lereng tidak lebih dari 1 derajat Celcius. Yang kedua ada lereng benua atau continental slope, merupakan bagian dasar laut yang berkelanjutan dari paparan benua sehingga posisinya berhubungan atas dengan bentuk benua dengan kemiringan 200 sampai 1800 meter. Yang ketiga ada gunung api laut atau vulkanik island, merupakan pulau vulkanik yang berada di dasar laut. Yang keempat ada punggung laut atau ridge, merupakan punggung laut yang terdapat di dasar laut serta wujud suatu proses peninggian yang di atas laut dengan terdapatnya gunung di dataran. Yang kelima ada lubuk laut atau basin, ialah dasar laut cekungan yang dalamannya mencapai 2000 meter di dasar permukaan laut. Yang keenam ada guyot, merupakan gunung laut yang puncaknya datar serta puncaknya tidak bisa menggapai permukaan laut. Yang ketujuh ada ambang laut atau drempel. Ambang laut terbentuk akibat adanya tenaga endogen dari dalam bumi dan tenaga eksogen dari pelapukan dari gerak massa batuan. Yang kedelapan ada gunung api laut atau siang mencela, permukaan bumi yang dimana magma dapat meletus dan mereka merupakan pakan 75% dari output material. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu laut berdasarkan proses terjadinya. Jadi proses terjadinya laut itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada laut transgresi, adalah laut yang terjadi karena genangan air laut daratan akibat kenaikan tinggi permukaan laut yang mencapai kurang lebih dari 70 meter pada zaman es. Yang kedua ada laut ingresi, adalah laut yang terjadi karena dasar laut yang mengalami gerak menurun dapat berupa palung laut atau lubuk laut. Yang ketiga ada laut regresi, adalah laut yang menyempit pada waktu zaman es terjadi penurunan di permukaan air laut. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu laut berdasarkan proses terjadinya. Jadi proses terjadinya laut itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada laut transgresi, adalah laut yang terjadi karena genangan air laut daratan akibat kenaikan tinggi permukaan laut yang mencapai kurang lebih dari 70 meter pada zaman es. Yang kedua ada laut ingresi, adalah laut yang terjadi karena dasar laut yang mengalami gerak menurun dapat berupa palung laut atau lubuk laut. Yang ketiga ada laut regresi, adalah laut yang menyempit pada waktu zaman es terjadi penurunan di permukaan air laut. Kita lanjut materi yang ketiga, laut berdasarkan proses letaknya. Proses letaknya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada laut tepi atau subosean, laut yang letaknya di tepi benua dan terpisah dengan lautan oleh adanya deretan pulau. Contohnya ada Pulau Jepang dan Pulau Cina Selatan. Yang kedua ada laut pedalaman atau inland sea, adalah laut yang terletak di tengah benua. Contohnya ada Laut Hitam dan Laut Kaspia. Yang ketiga ada laut pertengahan atau middle sea, adalah laut yang terletak di antara benua, contohnya Laut Tengah. Masuk materi yang keempat yaitu tentang identitas cahaya. Identitas cahaya terbagi menjadi 3. Yang pertama zona biotik. Zona biotik memiliki kedalaman kurang dari 200 meter hingga cahaya matahari mudah masuk. Yang kedua ada zona disfotik, memiliki kedalaman 200 hingga 2000 meter sehingga cahaya matahari yang masuk hanya sedikit. Yang ketiga ada zona afotik, memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk. Materi yang kelima saya akan menjelaskan laut berdasarkan proses kedalamannya. Laut berdasarkan
Proses kedalamannya terbagi menjadi 4. Yang pertama ada zonasi batial atau laut dalam, merupakan wilayah perairan yang memiliki kedalaman yang berkisar antar 200 hingga 2000 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus oleh matahari. Yang kedua ada zonasi abisal atau laut sangat dalam, bagian laut yang memiliki kedalaman lebih dari 2000 meter, menghasilkan cahaya matahari untuk berkomunikasi. Yang ketiga ada zonasi litoral atau pasang surut, wilayah laut yang apabila pada saat terjadi air, pasang dan tergenang oleh air, contohnya ada bintang laut. Yang keempat ada zona sineretik atau laut dangkal, wilayah ini memiliki perairan dangkal yang dekat dengan pantai, contohnya ada rumput laut. Saya akan menjelaskan contoh biota berdasarkan habitatnya. Contoh berdasarkan habitatnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bentos. Bentos merupakan biota laut yang hidupnya di dasar laut. Bentos ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada bentos sesil. Contohnya ada tiram, koral, dan teritip. Yang kedua ada bentos fagil. Contohnya ada udang karang dan kepiting. Yang kedua ada plagis. Plagis adalah kumpulan biota organisme yang hidupnya tidak bergantung pada dasar laut. Contohnya itu ada nekton. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata saya minta maaf. Terima kasih.